Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenda Golera Paula dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya ingin menjelaskan materi etika dan hukum bisnis yang berjudul Etika Utilitarianisme dalam Bisnis. Artian etika utilitarianisme adalah tentang bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijaksanaan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral, suatu ide atau paham dalam falsafah moral yang prinsip-prinsip manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip-prinsip moral yang paling dasar. Teori utilitarian mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Menurut paham utilitarianisme, bisnis adalah etis apabila kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. Jadi kebijaksanaan atau tindakan bisnis yang baik adalah kebijakan yang menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya, malah memberikan kerugian. Pengertian nilai positif etika utilitarianisme adalah pada rasionalitasnya dan universalitasnya. Rasionalnya adalah kepentingan orang banyak lebih berharga daripada kepentingan individu. Berbisnis untuk kepentingan individu dan di saat bersamaan mensejahterakan masyarakat luas adalah pekerjaan profesional yang sangat mulia. Secara logika universal, semua pebisnis dunia saat ini berlomba-lomba mensejahterakan masyarakat dunia, selain membuat diri mereka menjadi sejahtera, sebagaimana yang dilakukan oleh para pebisnis lainnya. Nilai positif etika utilitarianisme sebagai berikut. Yang pertama ialah rasionalitas. Utilitarianisme tidak menerima saja norma moral yang ada. Ia mempertanyakan dan ini menggandakan peran rasio. Utilitarianisme ini bersifat rasional karena ia mempertanyakan suatu tindakan apakah berguna atau tidak. Yang kedua, utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Yang ketiga, universalitas. Semboyan yang terkenal dari utilitarianisme adalah sesuatu itu dianggap baik kalau dia memberikan kegunaan yang besar bagi banyak orang. Hal ini sering dipakai dalam politik dan negara. Adapun di dalam utilitarianisme memiliki dua teori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, utilitarianisme tindakan yang artinya suatu tindakan itu dianggap baik kalau tindakan itu membawa akibat yang menguntungkan. Kedua, utilitarianisme peraturan yang artinya teori ini merupakan perbaikan dari utilitarianisme tindakan. Sesuatu itu dipandang baik kalau ia berguna dan tidak melanggar peraturan yang ada. Utilitarianisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian sebagai berikut. Yang pertama, etika utilitarianisme digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan, kebijaksanaan, atau untuk bertindak. Yang kedua, etika utilitarianisme sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme sebagai berikut. Yang pertama, manfaat. Yang kedua, manfaat terbesar. Yang ketiga, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Analisis keuntungan dan kerugian. Manfaat dan kerugian sangat dikaitkan dengan semua orang yang terkait, sehingga analisis keuntungan dan kerugian tidak lagi semata-mata tertuju langsung pada keuntungan bagi perusahaan. Analisis keuntungan dan kerugian dalam kerangka etika bisnis adalah: yang pertama, keuntungan dan kerugian yang dianalisis tidak dipusatkan pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang kedua, analisis keuntungan dan kerugian tidak ditempatkan dalam kerangka uang. Yang ketiga, analisis keuntungan dan kerugian untuk jangka panjang. Langkah konkret yang perlu diambil dalam membuat kebijaksanaan bisnis berkaitan dengan analisis keuntungan dan kerugian. Yang pertama, mengumpulkan dan mempertimbangkan alternatif kebijaksanaan dan kegiatan bisnis sebanyak-banyaknya. Yang kedua,
Seluruh alternatif pilihan dalam analisis keuntungan dan kerugian dinilai berdasarkan keuntungan yang menyangkut aspek-aspek moral. Yang ketiga, analisis neraca keuntungan dan kerugian perlu dipertimbangkan dalam kerangka jangka panjang. Kelemahan etika utilitarianisme sebagai berikut. Yang pertama, manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Sebuah konsep yang begitu luas dalam kenyataan praktis menimbulkan kesulitan, karena manfaat bagi manusia berbeda antara satu dengan orang yang lain. Misalnya, suatu tindakan bisnis sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi bisa sangat merugikan bagi kelompok lain. Contohnya, masuknya industri ke daerah pedesaan menguntungkan bagi sebagian penduduk desa, tetapi justru merugikan karena hilangnya udara bersih dan ketenangan desa. Yang kedua, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri, dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Padahal sangat mungkin terjadi suatu tindakan pada dasarnya tidak baik, tetapi ternyata mendatangkan keuntungan atau manfaat. Yang ketiga, utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang. Akibatnya, kendati seseorang mempunyai motivasi yang baik dalam melakukan tindakan tertentu, tetapi ternyata membawa kerugian yang besar bagi banyak orang, tindakan tersebut tetap dinilai tidak baik dan tidak etis. Padahal dalam banyak kasus, sering kita tidak bisa meramalkan dan menduga secara persis konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Dan sangat mungkin terjadi akibat yang merugikan dari suatu tindakan tidak dapat dilihat sebelumnya dan baru diketahui lama sesudahnya. Yang keempat, variabel yang dinilai tidak semuanya dapat dikualifikasi. Sulit mengukur dan memperbandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan variabel yang ada. Contoh, polusi udara, hilangnya air bersih, kenyamanan dan keselamatan kerja, kenyamanan produk. Seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarianisme saling bertentangan, maka akan ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya. Misalnya, tindakan A mempunyai manfaat 40% dan dinikmati oleh 60% orang, sedangkan tindakan B mendatangkan manfaat 60% tapi dinikmati hanya oleh 20-40% orang. Manakah yang harus diprioritaskan? Manfaat terbesar atau jumlah terbesar dari orang-orang yang menikmati manfaat kendati lebih kecil? Yang keenam, etika utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Kendati suatu tindakan merugikan, bakal melanggar hak dan kepentingan kelompok kecil, tapi menguntungkan sebagian orang yang terkait. Tindakan ini dinilai baik dan etis. Artinya, etika utilitarianisme membenarkan penindasan dan ketidakadilan demi manfaat yang diperoleh sebagian besar orang. Analisis biaya dan manfaat. Analisis ini menghitung berapa besar biaya yang akan dikeluarkan oleh pebisnis dan akan diderita oleh masyarakat bila dibandingkan dengan keuntungan yang diterima oleh pebisnis serta manfaat bisnis yang diterima oleh masyarakat. Analisis biaya dan manfaat memperoleh analisis usaha untuk memperoleh keuntungan daripada kerugian perusahaan. Apalagi yang dilakukan perusahaan dalam bagaimanapun, maka proses bisnis diupayakan untuk memperoleh laba daripada kerugian. Keuntungan dan kerugian tidak hanya mengenai aspek finansial, melainkan juga aspek-aspek moral, seperti halnya mempertimbangkan hak dan kepentingan konsumen dalam proses. Kebijakan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang mengenai analisis biaya dan manfaat cenderung mendorong keberadaan perusahaan dalam jangka panjang. Bagaimana jika bisnis didirikan dan dilaksanakan dengan biaya kecil namun sangat merugikan masyarakat sekitar? Pada kejadian tersebut, lingkungan berbiaya mahal yang akhirnya menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Masyarakat yang sakit harus disantuni perusahaan. Udara dan tanah yang tercemar menjadi tanggung jawab pebisnis
untuk menanggulangi kerusakan tersebut. Akhirnya, keuntungan berkurang karena lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan dan mengembalikan citra baik perusahaan. Pebisnis menerapkan kriteria etika utilitarianisme yang menjadi dasar utama dalam penyusunan program atau perencanaan, khususnya suatu kegiatan kepentingan orang banyak seperti konsumen, masyarakat atau karyawan perusahaan itu sendiri. Adapun ringkasan, etika dan utilitarianisme dalam bisnis sangat diperlukan dan berpengaruh besar dalam bisnis karena pelanggan merasa loyal dengan pelayanan yang dilakukan oleh si pelaku bisnis. Namun memiliki kelemahan yaitu mengorbankan kepentingan minoritas untuk kepentingan yang lebih besar. Hal itu harus dicermati sebagai kekurangan yang harus diperbaiki dengan cara meningkatkan kepedulian terhadap kaum minoritas tersebut, sehingga tidak merasa dikucilkan dalam bisnis tersebut. Dengan cara baik dan saling menguntungkan kaum minoritas dan mayoritas, maka bisnis yang dijalankan tersebut akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari berbagai kaum mayoritas maupun kaum minoritas dalam bisnis yang dijalankan tersebut. Dengan demikian, etika bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik dalam menjelaskan kepada seluruh orang yang terlibat dalam bisnis agar memahami bisnis yang dilakukan dengan baik dan cara yang benar. Pembisnis dengan level intelektual dan moralitas rendah akan sulit menentukan prioritas mana yang akan didahulukan, apakah kepentingan konsumen, masyarakat, karyawan, atau diri sendiri. Sebaliknya, kaum intelektual harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.